salam kenal untuk sahabat-sahabat semuanya. Senang bisa bergabung pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita seperti yang sudah dikatakan di awal ya, akan membongkar beberapa mitos tentang pola makan nabati sebagai sumber protein ya. Oke, baik. Kita langsung saja sahabat-sahabat semuanya. Jadi kalau bicara tentang food service atau tentang food system atau sistem makanan. Nah, ada kira-kira dua hal yang akan sebenarnya berkaitan erat saat kita berbicara tentang sistem makanan ini ya, yaitu dalam sistem makanan ini dia akan mengaitkan kesehatan tubuh dan juga kelestarian lingkungan. Dua hal ini berkaitan ya. Kenapa? Karena saat kita makan, ada nutrisi tubuh, itu yang akan memberikan atau menjadi sumber tenaga, kemudian sumber fungsi-fungsi yang lain, kemudian membantu kita juga untuk mengganti, menukar, membangun jaringan-jaringan. Jadi itu membantu untuk kesehatan tubuh kita. Dan pastinya saat kita mengambil makanan dari alam, akan ada penjagaan, pelestarian kepada alam atau lingkungan itu sendiri. Tetapi sangat disayangkan, nah akhir-akhir ini sistem pangan yang seharusnya menghubungkan si kesehatan dan juga kelestarian, namun saat ini sistem pangan ini justru mengancam keduanya. Nah, mengancam kesehatan dan juga kelestarian lingkungan. Mengapa demikian? Jadi kita bisa lihat di sini ya, sahabat-sahabat semuanya, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa populasi dunia saat ini sudah 7,4, saya nggak tahu ikut yang terakhir, 7,4 miliar manusia ya. Dan dalam 7,4 miliar penduduk bumi ini, diperkirakan setiap tahunnya ada 80 miliar hewan ternak darat yang dipelihara, kemudian dibantai atau dibuat sebagai konsumsi manusia. Dan ini 80 miliar itu masih hewan darat. Lebih dari 80 miliar hewan air yang juga dikonsumsi setiap tahunnya untuk manusia ini. Dan saat peneliti lingkungan dan lain-lain, ahli lain mulai coba mulai coba hitung-hitung, katanya konsumsi daging itu 10 kali lebih banyak kalori yang digunakan untuk memberi makan si hewan ternak ini daripada makanan yang kan ternak ini diberi makan, dipelihara, kemudian daging dari ternak ini yang diberi makan kepada manusia. Nah, katanya 10 kali lipat lebih banyak sumber daya yang digunakan untuk memelihara si hewan ini sampai bisa dimakan dibandingkan daging yang manusia ambil. Jadi di sini kalau yang warna kuning ini bisa dilihat ya, dalam 1 pon daging saja, kalau kita makan daging cuman kayak mungkin 200 gram atau bahkan setengah kilo pun kita nggak akan kenyang untuk konsumsi 1 hari ya. Dan itu hanya akan memberikan kita, taruhlah 1/3 kebutuhan kalori. Sementara makanan gandum, kedelai yang dikasih makan untuk daging yang 1 pon ini, itu bisa jadi 1 karung gandum dan itu bisa memberi makan 10 orang. Jadi kebutuhan kita makan 1 porsi daging itu bisa memberi makan 10 orang kalau itu dalam bentuk jagung atau dalam bentuk padi. Nah, di sini juga kalau kita konsumsi daging 1 minggu, ini ada 1 meal of chicken, jadi 1 hidangan ayam 1 minggu itu bisa mengurangi karbon dioksida dari kendaraan-kendaraan. Itu hampir sama dengan 500.000 mobil asap dari kendaraan bermotor ya. Dan kalau misalnya kita lihat penggunaan air, di mana-mana ada kekeringan, di sini dan di sana. Nah,
untuk membesarkan 1 pon daging itu diperlukan kira-kira 2.500 galon air. Sementara kalau kita makan hidangan yang sama, tetapi tahu aja, itu 1 pon juga, itu kita butuh hanya 10% air yang digunakan, yaitu cuma 219 galon. Jadi pokoknya di sini menunjukkan kepada kita bahwa untuk mempertahankan pola makan hewani ini, banyak sekali sumber daya alam yang harus digunakan, yang sebenarnya kalau kita cut setengahnya, itu bisa memberi makan jauh lebih banyak 10 juta orang-orang yang kelaparan di luar sana. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada banyak ya. Ada masalah perubahan iklim, kemudian penggunaan air, kemudian bagaimana pengurangan biota-biota laut, kemudian bagaimana kelaparan bumi, kemudian bagaimana juga waste atau bahan-bahan sisa, pencemaran, dan juga penggunaan lahan yang dibongkar dari hutan menjadi area untuk peternakan, seperti itu ya. Yang sebenarnya kalau hutan itu dipakai untuk mencukupi kebutuhan manusia, lebih akan banyak yang dapat diberi makan. Nah, ini semua adalah isu-isu yang membuat saat ini tingginya gerakan plant-based, atau mungkin sahabat-sahabat sering dengar dengan kata veganisme. Dan dalam hal ini dipromosikanlah satu gerakan yang mengkonsumsi jauh lebih banyak produk nabati dibandingkan 1-2 dekade sebelumnya. Nah, sudah ada yang pernah dengar tentang planetarian diet atau diet planet? Jadi ya mungkin sudah ada yang dengar ya. Jadi ini mungkin sudah sempat juga didengung-dengungkan. Ini bukan ahli gizi saja. Ada 37 ahli, baik itu untuk pertanian, baik itu pemerhati lingkungan, baik itu ahli gizi, dokter, aktivis, ahli di bidang ahli ya, untuk lingkungan ini, dari 16 negara, salah satunya Indonesia, dan mereka coba hitung-hitung dengan pola makan yang dihidupkan oleh masyarakat pada saat ini, itu tahun 2050, di saat populasi itu kurang lebih akan mencapai 10 miliar, udah nggak ada lagi makanan. Iklim akan berubah total. Lingkungan, pencemaran jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu ada perubahan radikal. Nah, dibuatlah satu piring yang katanya kalau kita makan dengan jumlah segini, itu akan membantu agar kita tidak tenggelam lebih cepat ya. Jawa tidak tenggelam, kemudian masih bisa bertahan. Dan kalau sahabat-sahabat lihat di sini, setengah dari porsi piring itu katanya adalah sayur, buah ya. Kemudian sepertiganya yaitu biji-bijian utuh, umbi-umbian berpati, sumber protein nabati, lemak tidak jenuh, ada gula tambahan, dan di sini hanya sedikit sekali yang warna merah ini adalah sumber protein hewani. Oke, dari latar belakang ini kita bisa lihat bagaimana kenapa latar belakang maraknya gerakan berpola makan berbasis nabati, ya. Namun tetap saja dalam masyarakat umum, masyarakat Indonesia juga ya, tidak terkecuali, itu masih begitu banyak pertanyaan, kekhawatiran, hal-hal tabu yang ditakuti. Nah, kalau misalnya saya tidak makan dari protein hewan nih, apakah cukup kebutuhan protein saya? Lalu, apa anak saya bisa pinter? Apa bisa bertumbuh? Nggak sakit-sakitan? Nanti tenaganya dapat dari mana? Apa bisa membangun otot gitu ya? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi malam hari ini kita akan mengupas sedikit, mungkin beberapa bagian kita bisa bahas tentang apa saja mitos dan fakta dari protein berbasis nabati ini ya. Mungkin saya mau lihat sedikit berapa banyak sahabat-sahabat di sini yang mungkin di rumahnya sebulan sekali lah ya
Sebulan sekali mungkin ada 1 hari tidak makan produk hewani. Apakah ada? Atau yang seminggu sekali. Sekarang ada yang namanya Meatless Monday. Jadi tidak ada daging dalam 1 minggu itu, hari Senin nggak ada daging. Adakah yang sudah pernah berpola vegetarian? Mungkin bisa berikan reaksinya atau emoticon, ya. Ya, saya. Oke, great, ada ya. Kemudian Kak Glenn juga tadi thumbs up. Berarti ada banyak juga dari kita yang merupakan praktisi. Ada Ibu Titi, ada Ibu Diana. Oke, great, terima kasih. Jadi ya ada King Javin juga. Wah, ternyata banyak ya di bawah tadi. Ada Mawar dan lain-lain. Jadi banyak dari kita, ada Bapak Franky Gosal, Ibu Lenda. Terima kasih banyak. Jadi banyak dari kita yang sudah mempraktekkan pola hidup, pola makan yang berbasis nabati. Namun mungkin tidak jarang ya kita masih menghadapi stigma ini, pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu nggak takut kurang gizi? Dan lain-lain ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin membahas sedikit tentang jenis-jenis dari vegan ini sendiri ya. Jadi kata vegan ini mungkin sudah familiar sekarang, tetapi ternyata banyak jenisnya. Dan ada beberapa perbedaan. Oke, kalau kita dengar kata vegan saja, sekarang sudah banyak sekali vegan. Semua kita sudah bisa dapat. Ada yang daging sapi vegan, ada yang telur vegan, ada yang es krim vegan. Jadi semuanya banyak ya. Semuanya kita bisa dapat dalam opsi vegan. Bahkan restoran-restoran cepat saji, apa nih yang belum ada opsi vegannya? Kebanyakan sudah punya opsi vegan. Tapi vegan itu adalah kebanyakan mereka yang tidak mengkonsumsi daging, baik daging merah maupun unggas, kemudian hewan laut atau seafood, kemudian susu ataupun telur. Ya, ini namanya vegan. Tetapi masih makanan yang berminyak masih iya. Kemudian makanan berproses tinggi, makanan minyak seperti apa? Kentang goreng contohnya. Kemudian apalagi? Kol digoreng. Ada juga warung-warung yang wortel digoreng. Jadi sayuran pun banyak masih digoreng-goreng ya. Kemudian sudah vegan tetapi masih tinggi dengan gula-gula putih, masih tinggi dengan tepung-tepung putih, refinasi, ataupun nasi putih. Pokoknya semua yang tinggi proses, makanan high proses, ultra proses. Apa contohnya? Contohnya keripik-keripik, makanan ringan yang tinggi MSG, gitu ya. Itu masih bisa dikonsumsi walaupun Anda adalah vegan. Nah, kalau misalnya plant-based atau berbasis nabati, ini kurang lebih hampir sama ya. Jadi menghindari produk hewani, tetapi tidak ada pembatasan pada minyak maupun produk-produk proses tinggi. Nah, sementara ada satu lagi, yaitu kelompok whole food plant-based diet. Nah, ini yang sebenarnya kita sedang promosikan, yaitu makanan berbasis nabati, tetapi makanan yang utuh. Utuh itu yang lebih dekat dari alam. Jadi kentang rebus, kentang panggang, masih ada kulitnya, mungkin tinggal disikat bersih, dan tidak digoreng, ataupun tidak diproses terlalu berlebihan seperti keripik kentang, dan lain-lain ya. Jadi ini yang kita sedang promosikan, yaitu whole food plant-based diet. Makanan utuh berbasis nabati. Oke, baik. Kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Oke. Pada malam hari ini, jadi saat kita berbicara tentang makanan berbasis nabati. Nah, kita masuk ke dalam mitos kita yang pertama. Mungkin tidak akan lama-lama ya pada malam hari ini. Yang pertama adalah sumber protein hanya dari daging. Jadi katanya, kamu nanti cuma makan tumbuhan aja nanti nggak dapat protein loh.
Itu adalah mitos yang pertama. Oke, kira-kira untuk menjawab mitos yang pertama ini, berikut adalah rangkuman sedikit ya dari produk nabati 100 gram dan kira-kira konten protein di dalamnya, dan produk hewani 100 gram dan konten protein di dalamnya. Nah, kita bisa lihat di sini, makanan di Indonesia yang paling sering kita makan adalah tempe, tahu. Nah, berbeda cara pengolahan, tempat, kemudian asal dari si kedelai, tetapi kurang lebih sekian lah, paling maksimal itu ada 18,2 atau 18 gram protein dalam 100 gram tahu atau tempe. Ya. Kemudian ada 22 gram protein dalam 100 gram almond. Jadi tadi pada saat ada statement, apakah dalam tumbuhan ada protein? Jawabannya adalah ada, ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada pork, steak, kemudian beef atau daging sapi, daging babi, kemudian daging domba, salmon juga punya protein yang kurang lebih hampir sama dengan si tahu tadi, sedikit lebih tinggi ya. Tetapi protein pada produk hewani ini datang bareng teman, tidak sendirian saja. Nah, teman-temannya ini ada beberapa yang kita harus perhatikan, karena kalau konsumsinya berlebihan, itu tidak baik untuk kesehatan jantung ataupun pembuluh darah. Karena penyerta dari protein dalam produk hewani ini sudah bisa kita produksi sendiri di dalam tubuh kita, yaitu salah satunya kolesterol. Nah, dan lemak jenuh. Lemak jenuh juga ada pada produk nabati, tetapi yang kolesterol ini juga adalah satu hal yang harus diperhatikan, sahabat-sahabat semuanya. Sementara ada zat-zat yang baik, teman-teman, dari produk berbasis nabati, yaitu serat, lemak tidak jenuh, dan juga fitokimia. Serat dan fitokimia ini hanya ada di dalam tumbuhan. Dan serat ini membantu untuk buang air besar jadi lancar, detoks kita jadi lebih baik, kemudian membantu menyerap kolesterol yang berlebihan. Jadi ada serat larut air, ada serat larut lemak, serat tidak larut air, sorry. Jadi dua jenis, baik serat yang larut air maupun tidak larut air, ini dua-duanya berfungsi untuk membantu pencernaan dan juga proses pengeluaran pembersihan usus kita ya. Jadi kalau dari pertanyaan bahkan mitos yang pertama, kita bisa lihat bahwa plant-based atau berbasis nabati itu punya protein dan bahkan penyerta-penyerta yang baik untuk kesehatan kita ya. Bukan hanya tadi kan ada kacang-kacangan atau ada polong-polongan, tetapi sebenarnya Tuhan itu sangat baik. Dan tahukah sahabat-sahabat semuanya di sini bahwa protein itu ada di berbagai macam makanan. Hampir semua makanan itu ada protein walaupun jumlahnya hanya kecil, sedikit sekali ya. Kita bisa lihat di sini dalam 100 kita lihat di sini dalam 100 gram 180 gram quinoa misalnya atau padi-padian itu ada protein sekitar 10 gram. Dalam gandum utuh itu ada protein 7,5 gram. Dalam nasi, tapi nasinya yang pecah kulit ya, yang belum dipoles lagi, itu ada 4,7 gram protein dalam 180 gram nasi. Kita makan satu mangkok lebih, itu ada proteinnya juga. Kemudian bukan cuma di padi-padian, bahkan di buah-buahan juga ada jumlah proteinnya ya. Di dalam buah-buah, mungkin beberapa kaget ya, oh ternyata di alpukat, di jambu juga ada protein. Iya, walaupun jumlahnya sedikit atau negligible kalau dalam bahan penukar makanan ya. Oke. Jadi kita masuk ke dalam mitos yang kedua. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa dari tumbuhan-tumbuhan pun ada sumber proteinnya. Nah, tapi orang
katakan juga nih, oh iya tapi makan dari produk nabati aja, dari tumbuhan aja, itu kurang proteinnya. Kamu bisa kekurangan protein. Nah, di sini menarik ya, ada satu penelitian yang dilakukan pada um, ini Adventist Health Study. Jadi mereka coba meneliti um, ada subjek sebanyak 71.751 orang. Nah, mereka punya pola makan yang berbeda-beda. Yang merah itu non-vegetarian atau memakan segalanya. Kemudian yang biru itu semi-vegetarian, jadi lebih banyak sayuran tetapi masih daging, susu, telur. Kemudian yang kuning ini adalah pesco-vegetarian atau mereka yang konsumsi hewaninya cuma ikan aja. Kemudian ada yang lacto-ovo-vegetarian, jadi mereka sudah tidak produk hewani lain, daging, ikan sudah tidak, tetapi masih susu, masih telur. Dan ada yang hijau, itu strict vegetarian. Nah, jadi diikutilah pola makan mereka, kemudian didapatilah bahwa total protein dari mereka semua ya, baik non-vegetarian, semi, pesco, lacto-ovo, sampai strict vegetarian, itu berapa banyak. Kemudian berapa banyak yang dari sumber nabati, berapa banyak yang sumber hewani, berapa banyak yang dari produk susu dan produk kedelai. Menarik, waktu mereka jumlah-jumlahkan, lalu mereka rata-ratakan, mereka yang konsumsinya vegan, strict vegan, jadi tidak susu, tidak telur, kemudian daging juga tidak, yang berwarna hijau ini, konsumsi rata-rata proteinnya itu sekitar 70,7 gram per hari. Dan yang non-vegetarian, omnivora, memakan segalanya itu proteinnya sekitar 74,7 gram sehari. Jadi ini satu penelitian, beberapa penelitian lain juga itu menggambarkan bahwa bahkan mereka yang vegan itu sebenarnya jarang ada yang kekurangan protein, sahabat-sahabat semuanya. Jadi untuk mitos kedua kita bisa lihat ya, kalau ada yang takut, mungkin kamu jadinya nggak cukup protein. Jawabannya tidak. Kita bisa dapat cukup protein. Tapi ada yang bertanya, nah kira-kira berapa sih gramasi protein yang dibutuhkan oleh manusia per harinya? Nah, beberapa penelitian, ini ada PubMed study, katanya rata-rata yang dibutuhkan adalah untuk pria normal rata-rata sekitar 56 gram protein, untuk wanita adalah sekitar 46 gram protein. Ya. Nah, oh kan saya beda-beda, mungkin kalau saya tingginya sekian, beratnya sekian, saya butuh protein yang berbeda. Nah, bisa. Jadi beberapa perhitungan kalau di gizi kita itu proteinnya 10-15% dari total energi harian. Kalau energi kita, kebutuhan energi harian misalnya, ini contohnya 1778. Berarti protein yang dibutuhkan 10% dari situ adalah 177, itu dalam bentuk kalori. Dibagi 40 dalam bentuk gram, jadi 44 gram. Nah, ada cara menghitung lain yaitu 0,8 dikali berat badan. Contohnya, berat badan saya 50 kilogram. 50 kilogram dikali 0,8 berarti protein harian saya sekitar 40 gram per hari. Itu untuk pria dan wanita normal. Untuk mereka yang banyak ya yang dikeluarkan, binaragawan, kemudian atlet, itu bisa sampai 1,2 sampai 1,8 protein per hari dikalikan dengan berat badan ya. Kalau ibu hamil sekitar 70, kemudian mereka yang mungkin ada pembatasan protein sekitar 0,5. Nah, di AKG kita atau jumlah kecukupan gizi ya, angka kecukupan gizi, itu ada juga, ini sahabat-sahabat bisa cari AKG Indonesia, itu ada referensi untuk kebutuhan protein hariannya. Nah, ini biasanya berdasarkan gender, pria dan wanita berbeda.
Ini berdasarkan juga usia. Jadi di usia remaja biasanya dibutuhkan paling tinggi, maaf. Kemudian dia akan naik-naik, kemudian akan mulai turun kembali pada saat di usia manula, seperti itu ya. Dan kita bisa lihat di sini kebutuhan proteinnya itu kalau misalnya di usia dewasa 19 sampai 29 itu kira-kira 60 62, 65, 60-an gram per hari untuk pria. Wanita itu sekitar 50-an, hampir 60 gram per hari untuk wanita juga ya. Jadi hanya beda sedikit. Oke. Nah, sekarang mungkin sahabat-sahabat bertanya ya, oh jadi kalau mau tahu saya cukup makan, kira-kira saya makan ini, tahu sekian banyak, tempe sekian banyak, kacang hijau sekian banyak, itu berapa ya proteinnya? Nah, sahabat-sahabat bisa juga cari sekarang banyak ya aplikasi penghitung nilai gizi. Jadi energinya ada, proteinnya ada, tinggal masukin aja. Tetapi kalau mau dihitung-hitung manual, jadi untuk tahu 2 potong 100 gram, 2 potong gede atau 1 potong 2 potong atau 1 potong besar lah ya, seukuran telapak tangan bagian dalam ini, itu kira-kira 100 gram. 100 gram itu dia proteinnya bisa ada yang 5, bisa sampai 10. Ya, ini range. Itu untuk tempe dia kurang lebih hampir sama ya. Jadi ini satu potong besar ini kira-kira 50 gram tempe. Dia proteinnya kita bisa lihat di sini. Oke, sebentar. Tempe ada di sini ya. Dalam 100 gram itu bisa 11 gram protein. Dan untuk tahu 8 tadi, 5, 8, bisa sampai 10 gram protein. Oke, kita kembali lagi. Jadi sahabat-sahabat boleh lihat kurang lebih ini adalah untuk, sorry. Ya, kalau kacang hijau kita bisa lihat berapa, kurang lebih 2,5 sendok makan kacang kedelai, kacang merah, kacang tanah, kacang toto, kemudian ini butter kacang tanah ya, atau kacang tanah yang di blender, kembang tahu, oncom, petai segar, tahu, sari kedelai, itu punya protein sekitar 5 gram. Nah, kita mungkin makan nggak cuma satu tahu besar, kita bisa makan 2 satu kali itu sudah 10 gram. Kalau kita makan 3 kali sehari, itu sudah 30 gram. Belum lagi dari nasi tadi, belum lagi dari sayuran. Jadi cukup banyak protein yang sebenarnya kita bisa dapatkan. Nah, ini ada contoh ya. Berikut adalah contoh usia dan juga energi untuk pria, untuk perempuan dan laki-laki. Untuk usia 10-12, 30-46, dan 50-56 kurang lebih ya. Untuk porsi nasi harian, kira-kira ini untuk porsi polong-polongan atau biji-bijian, kira-kira 5-6 porsi satu hari. Dengan satu porsinya seperti yang saya sudah presentasikan. Oke. Selanjutnya, selain tahu, selain tempe, kacang kedelai, ada juga contohnya di sini garbanzo atau susu kedelai, itu punya sekian banyak protein per setengah cupnya. Selain itu ada juga kacang almond, tadi kita sudah presentasikan di awal ya. Ada kentang, ada green peas, ada jagung, ada bahkan brokoli. Yang satu cupnya ada 4 gram protein. Jadi kalau kita tambah apa yang kita makan satu harinya, itu protein harian kita bisa 50 bahkan sampai 60. Oke, jadi ini adalah mitos kedua, menjawab mitos kedua. Nah, tapi ada lagi mitos ketiga yang menyatakan nih, mungkin tanaman ada proteinnya, tetapi protein hewani lebih baik dibandingkan protein nabati. Ada sahabat-sahabat yang pernah dengar seperti itu? Iya, protein hewani itu lebih lengkap
proteinnya dibandingkan nabati. Kualitasnya lebih tinggi. Nah, jadi untuk kebutuhan atau kualitas atau kelengkapan protein, sebenarnya ini adalah esensial amino asid atau asam amino esensial. Ini ada beberapa asam amino yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Jadi dia harus didapatkan dari makanan. Dan untuk asam amino ini, kalau di daging atau produk hewani, kita bisa lihat di sini diambil contoh susu, itu kita bisa lihat ya angkanya cukup hijau semuanya, artinya iya mencukupi untuk kebutuhan 1 hari. Katanya requirement-nya kurang lebih seperti ini. Nah, tapi gimana dong kalau misalnya dari polong-polongan metioninnya hanya 5, kemudian dari padi-padian lisinnya hanya 33. Nah, sebenarnya untuk plant based atau vegan atau yang produk nabati sendiri, itu kita bisa dapat cukup dan lengkap asam amino esensial ini dengan cara menggabungkan, ya sahabat-sahabat semuanya, kita bisa gabungkan tadi jenis polong-polongan dengan jenis padi-padian. Nah, di sini kita bisa lihat di polong-polongan metioninnya 5, tapi di padi-padian metioninnya ada 29. Kebutuhannya hanya 10. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat nasi atau padi-padian lisinnya hanya 33. Tetapi di polong-polongan ada 83. Sementara kebutuhan hariannya hanya kurang lebih 30. Dengan kita gabungkan nasi dengan kacang kedelai, kemudian di sini ada juga lentils dicampurkan dengan si nuts atau biji-bijian, itu bisa membantu menggabungkan dan melengkapi asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi pertanyaannya kalau misalnya saya tidak cukup metionin atau lisin, ataupun biasanya metionin dan lisin ya jadi masalah, dengan menggabungkan kita bisa dapat asam amino atau protein secara komplit. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita ada beberapa contoh lagi. Di sini adalah contoh makanan dari omnivora. Jadi di sini ada daging merahnya, kemudian ada susunya, dan total proteinnya adalah 56. Kita mungkin di sini legumes atau kacang-kacangannya hanya sedikit saja ya. Tetapi saat kita tidak mengkonsumsi produk hewani, baik itu susu ataupun daging, di sini 0, kita bisa tambahkan di polong-polongan ini, dan kita bisa lihat di sini proteinnya cukup sama ya. Jadi sebenarnya ada seni dalam kita mengkombinasi makanan. Dan tetap makanan itu bisa seimbang mencukupi kebutuhan kita. Hanya saja saat kita tidak konsumsi produk hewani berarti ada produk nabati yang ditambahkan. Oke? Dan ini semua adalah contoh dari asam amino esensial atau protein bentuk kecil itu ya, yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Kita bisa lihat bahkan di mereka yang menukar si produk hewani dengan produk nabati, itu ada, semua jumlahnya ada ya dalam bentuk miligram, dan terpenuhi ini untuk seharinya itu ada, dan cukup memenuhi, bahkan lebih dari requirement kebutuhan harian kita. Oke. Dan American Dietetic Association tahun 2009 itu mengeluarkan satu statement bahwa diet vegetarian yang direncanakan dengan tepat, termasuk diet vegetarian total atau vegan atau plant-based ya, itu bisa sehat, bisa bergizi memadai, bisa memberikan manfaat kesehatan dalam mencegah dan mengobati penyakit. Dan pola makan berbasis nabati ini, vegan, termasuk yang direncanakan dengan baik itu bisa sesuai untuk apa saja?
untuk semua individu dalam segala siklus hidup. Jadi, bukan hanya untuk mereka yang dewasa normal, tetapi juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, kemudian untuk bayi, anak-anak, remaja, bahkan untuk atlet, itu bisa punya pengaturan yang mencukupi segala kebutuhan, termasuk untuk jumlah proteinnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk whole food plant based, nasinya whole food, kemudian plant based-nya banyak ya, ada dari tahu, dari kacang, bahkan sayur-sayuran dan ada polong-polongan juga di sini, itu bisa mencukupi. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, sahabat-sahabat, oke, saya plant based, saya makan nih, kan harus menggantikan si daging-dagingan dengan polong-polongan. Tetapi masalahnya di saya adalah saya sering buang-buang gas pada saat saya makan banyak, misalnya kacang hijau, atau makan banyak kacang merah, atau makan banyak garbanzo gitu ya. Nah, ini kenapa ya? Jadi, apakah ini benar? Ya, jawabannya benar. Polong-polongan dan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan lain itu ada jenis serat karbohidrat yang namanya oligosakarida. Jadi, untuk oligosakarida ini yang agak keras di bagian luar, jadi itu butuh enzim yang lebih banyak untuk memecahkan ini. Nah, kalau ini tidak tercerna baik-baik, sampai di usus besar dia akan dimakan oleh bakteri, terus akan ada fermentasi. Nah, hasil fermentasi ini timbullah si gas-gas itu yang memenuhi perut, akhirnya jadi begah, jadi sering buang-buang angin ya. Kalau misalnya kita konsumsi kacang merah ataupun jenis polong-polongan yang lain. Nah, tapi ini bukan artinya kita harus menghindari sepenuhnya si polong-polongan ini. Tapi beberapa tips yang kita bisa lakukan, kita bisa rendam semalaman, kemudian rebus tapi airnya itu dibuang ya. Jadi tiriskan airnya, kita ganti air, baru kita masak. Atau kalau mau, untuk si oligosakarida ini bisa tercerna, coba kita masak di slow cooker. Dia biasanya bisa mencerna si kulit luar dari si polong-polongan ini. Nah itu ya, jadi ibu-ibu di rumah jangan lupa kalau mau masak kacang merah, selain gasnya tidak cepat habis, untuk masak terlalu lama, juga membantu untuk mengurangi buang angin atau fermentasi di dalam perut kita, mengurangi kembung, direndam dulu 8-10 jam atau 1 malaman. Besoknya baru kita masak. Kemudian kita coba masak, kalau ada yang punya slow cooker bisa masak di slow cooker. Oke. Mungkin mitos yang keempat yaitu makan lebih banyak protein lebih bagus. Oh, jadi karena protein itu baik, sekarang kita konsumsinya banyak-banyak aja protein. Bahkan itu membuat kita lebih sehat. Nah, banyak-banyak minum susu karena tinggi protein, banyak-banyak makan daging merah karena tinggi protein. Nah, ada banyak ya, ini salah satunya riset yang mempublikasikan bahwa mengkonsumsi terlalu banyak protein sebenarnya bukan artinya jadi lebih sehat. Justru yang paling sehat itu makanan atau pola makan yang paling sehat adalah yang tinggi karbohidrat, yang rendah lemak, dan yang cukup saja protein. Meningkatkan padi-padian utuh, buah-buahan, dan sayur-sayuran itu direkomendasikan ya. Karena itulah yang membantu untuk mengurangi berat badan, mengurangi dan mencegah penyakit-penyakit seperti kanker, serangan jantung, dan lainnya. Justru makan sekarang banyak diet-diet yang kita tinggi protein, tinggi lemak, rendah karbohidrat. Nah, itu punya banyak, mungkin ada yang merasakan memang manfaat jangka pendeknya turun 5 kilo dalam 1 minggu. Ada yang 7 kilo, ada yang 10 kilo dalam 1 minggu. Tetapi sebagai health professional, itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena untuk memilih pola makan, kita harus pilih yang punya benefit long term atau yang punya kebaikan jangka panjang.
Mungkin jangka pendek saja kita bisa rasakan berat badan menurun, tetapi penumpukan lemak jahat di darah, kemudian masalah pembuluh darah dan jantung. Jadi sebenarnya diet-diet seperti itu tidak heart friendly ya, tidak baik untuk jantung. Nah, selanjutnya di sini, contrary dengan fat diet atau pola-pola diet yang tidak benar tadi itu, yang sekarang dipromosikan oleh banyak buku-buku atau influencer-influencer ya, yang sebenarnya bukan ahli gizi juga, tetapi mungkin artis-artis ya atau yang ada pamor, yang punya popularitas, itu yang akhirnya banyak didengarkan oleh masyarakat. Jadi katanya bahkan kontras berbeda dengan informasi-informasi yang beredar, justru diet yang tinggi protein akan mengkontribusi kepada berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Salah satunya osteoporosis, resiko kanker, kemudian masalah fungsi ginjal, kemudian masalah dengan jantung, kesehatan jantung, dan juga masalah dengan penurunan berat badan. Ya, oke. Jadi terlalu banyak protein, diet-diet yang tidak benar zaman sekarang sebaiknya tidak diikuti. Nah, bagaimana kita tahu bahwa konsumsi harian kita sudah cukup protein? Sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu semua tidak mau hitung-hitungan tiap hari atau lihat tabel ya, oh sekian gram makanan, sekian proteinnya. Kita bisa ikuti panduan umumnya. Nah, kalau untuk di luar sana, untuk organisasi kedokteran, mereka keluarkan PCRM itu, mereka keluarkan satu panduan My Plate. Jadi di sini ada buah, ada sayur, ada padi-padian utuh, dan juga ada legium atau polong-polongan. Di Indonesia sekarang kita sudah mengadopsi pola makan isi piringku, panduan piring makan. Nah, kalau masih ada Bapak Ibu yang berpikir panduan makan di Indonesia itu 4 sehat 5 sempurna, jadi itu sudah cukup lama ditinggalkan ya. Karena itu tidak memberikan gambaran yang jelas nih, makanan sebenarnya harus sebanyak apa. Jadi isi piringku adalah yang sekarang dipromosikan oleh Kemenkes sendiri. Jadi isi piringku adalah setengah piring itu buah dan sayuran, seperempatnya tadi makanan pokok, dan seperempatnya tadi adalah lauk. Ya. Belum mau nggak dicukur tuh, cukurin papa. Dengan kita, oke. Ya, dengan kita makan dengan panduan seperti ini, kita bisa pastikan bahwa kita punya protein yang cukup dengan makan bervariasi dan proporsi yang benar ya, Bapak Ibu semuanya. Ada cara yang kita biasa berikan untuk mudahnya, yaitu menggunakan ukuran tangan. Jadi ini yang paling gampang, biasanya untuk protein itu per kali makan, yaitu bagian dalam telapak tangan. Kemudian untuk nasi atau makanan pokok itu 1 genggam tangan, dan untuk sayuran itu kira-kira 2 tutup tangan. Jadi ini yang kita bisa praktekkan, cara yang paling simpel, paling sederhana untuk tahu bahwa kita makanannya cukup seimbang dan protein yang cukup untuk satu harinya. Oke, dalam isi piringku itu, seperempat dari isi piringku adalah makanan pokok. Nah, tadi kita sudah katakan ya, kalau yang sudah direfinasi, kalau yang sudah dikupas lagi, nasi yang putih atau bihun putih, roti putih, itu biasanya proteinnya sudah terpangkas juga. Bukan cuma protein, bahkan serat dan vitamin B kompleksnya juga sudah terpangkas. Jadi, pilihlah gantinya roti putih, kita bisa pilih roti gandum, gantinya mie instan biasa, ada soba, dan lain-lain. Gantinya nasi putih, kita bisa pakai beras merah, hitam, atau coklat. Gantinya bihun biasa, ada juga sekarang bihun beras merah. Gantinya pasta biasa, kita bisa pakai whole wheat atau pasta gandum utuh. Dan gantinya biskuit mentega biasa, kita bisa cari biskuit gandum. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di rumah yang, aduh masih susah ya dapat beras merah, atau wah, lidah saya masih belum cocok dengan kerasnya beras merah. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu di rumah bisa coba setengah-setengah.
Jadi ada beras putih atau campur beras merah. Mungkin masih mahal ya, Mbak Ellen. It's okay, kita coba campur dulu pelan-pelan. Semakin banyak, semoga Tuhan bisa tunjukkan sumber-sumber beras merah yang agak lebih murah ya dibandingkan yang di supermarket atau di tempat-tempat lain. Kita bisa kasih lebih banyak dibandingkan beras putihnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Slowly but surely kita bisa tambahkan karbohidrat kompleks ini yang sumber proteinnya juga ada di dalam makanan kita. Kemudian tadi kita sudah lihat ya, bahkan buah-buahan sendiri, sayur-sayuran, itu punya jumlah protein. Jadi, penuhi setengah piring dengan sayur dan atau buah, itu bisa membantu kita, selain proteinnya tetap ada, tapi juga membantu untuk proses-proses pembuangan, fungsi-fungsi tubuh, dan menghindari dari berbagai macam penyakit ya. Kita nggak bahas banyak di sini mungkin. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat juga untuk seperempat dari piring kita bisa penuhi dengan protein rendah lemak. Protein rendah lemak itu didapat biasanya dari protein nabati, itu pasti lemak jenuh, kolesterolnya tidak ada. Ada kacang merah, ada kacang hijau, ada juga di sini edamame kalau ada yang suka makannya. Kemudian ada juga tempe, garbanzo, dan banyak produk-produk lainnya. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang di awal, kita bisa bikin itu fun ya. Makan nggak cuman kayak nasi, tahu, tempe dengan sayur kangkung setiap hari. Kita bisa variasikan. Tahunya bisa dipepes, kemudian di bumbu kuning, atau di Manado kita biasa woku, bumbu Bali. Sebenarnya untuk protein itu sendiri, bahkan protein hewani, kalau cuma direbus gitu aja nggak akan enak ya Bapak Ibu. Jadi yang enak itu adalah bumbunya, atau apa yang kita masukkan, rempah-rempahnya. Dan kita bisa buat itu berbagai macam. Kita bisa bikin rendang sehat, kita bisa bikin soto, kita bisa bikin apa lagi, gulai kan, kita bisa bikin balado, berbagai macam. Kalau ada yang suka produk Indonesia bisa bikin gado-gado, itu enak ya. Kemudian untuk makanan luar kita bisa coba, misalnya sekarang yang lagi kekinian apa ya, makanan Korea mungkin bibimbap bisa juga kita bikin, atau makanan India, atau ada yang mau coba. Pokoknya terus explore dan jangan batasi, dan jangan malas untuk ikut-ikut seminar seperti ini atau demo masak. Jadi pengetahuan kita lebih luas dan opsi makanan kita jadi lebih banyak ya. Oke. Nah, dari WHO sendiri sebenarnya kalau kita lihat panduannya ini udah dari lama ya. WHO mengeluarkan panduan untuk pola makan yang sehat. Memasukkan buah, sayuran, polong-polongan, kacang-kacangan, padi-padian utuh yang tidak diproses. Nah, ini yang katanya adalah karakteristik makanan yang diet sehat. Lalu kemudian di bawahnya dijabarkan kalau buahnya dan sayurnya itu kira-kira 400 gram satu hari atau hampir setengah kilo sehari. Kemudian selanjutnya gulanya harus rendah, kurangi free sugars atau gula-gula yang dari madu dan lain-lain. Kemudian dijabarkan lagi di sini kalau untuk dari sumber lemak dan protein, sebaiknya lemak yang tidak jenuh. Contohnya di sini yang hewani hanya ikan ya. Sisanya adalah alpukat, kemudian kacang-kacangan, kemudian biji-bijian. Itu lebih dipilih dibandingkan. Jadi yang kuning ini adalah yang kurang sebaiknya rendah kita konsumsi, yang hijau itu adalah yang direkomendasikan. Yang sebaiknya kurang dikonsumsi adalah lemak jenuh, didapatnya di mana? Di daging-dagingan, di mentega, di minyak kelapa maupun minyak palm atau palm oil, kemudian dari krim, dari cheese atau keju, dari ghee atau lard atau lemak. Dan bahkan sebaiknya dikurangi si lemak trans. Termasuk apa aja ini lemak trans? Baked
baked atau fried foods, kemudian makanan yang kemasan, makanan yang dibekukan seperti itu ya. Bahkan ruminan ini jenis ternak seperti sapi, domba, kambing, unta, itu yang lebih less preferred atau lebih tidak terlalu baiknya dipilih dibandingkan yang tadi sumber dari nabati ya, lebih banyak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini terdengar sangat familiar, apalagi untuk mereka yang sering baca ya. Untuk saya pribadi, saat saya lihat rekomendasi ini, saya keinget lagi di Alkitab, di Kitab Kejadian, kita percaya di situ pada saat penciptaan itu Tuhan berikan amanat ya kepada manusia. Katanya, lihat aku memberikan kepadamu segala tanaman yang ada di bumi, segala tumbuhan yang berbuah dan berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Nah, jadi kita lihat di situ ada buah, ada kacang, ada padi-padian, ada polong-polongan dan biji-bijian. Dan di sini kita lihat ya bahwa di atas segala ahli gizi, ternyata kita punya ahli gizi. Di atas segala ahli gizi, master dietitian, yang sudah memberikan kepada kita dari awal, sebenarnya tuntunan loh, ini loh makanan kalian, dan itu mencukupi segala kebutuhan gizi kita. Jadi, bagaimana kita tahu kita bisa mencukupi kebutuhan kita sudah cukup untuk kebutuhan zat gizi, salah satunya adalah protein. Kalau kita makan dengan proporsi yang baik, dan kita makan banyak whole food, makanan utuh sealami mungkin dibandingkan dengan makanan yang refined atau ultra proses ya. Oke, jadi untuk menutup tiga prinsip yang akan saya berikan dan saya ingatkan, pilihlah whole food, pilihlah makanan utuh sealami mungkin. Kemudian untuk berbicara tentang plant-based ya, pilihlah variety atau beragam, berbagai jenis. Jadi jangan hanya favorit satu makanan sepanjang minggu, satu jenis saja. Kita bisa variasikan ya. Kemudian pilihlah makanan dengan proporsi yang balance atau seimbang. Seperti tadi rekomendasi yang sudah disampaikan. Dengan begitu, kita dapat pastikan bahwa kita memiliki sumber protein yang cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke, demikianlah presentasi yang bisa saya bawakan. Semoga malam hari ini bisa mendapatkan, memberikan manfaat dan menambah pengetahuan dari Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih untuk presentasi yang sudah dibawakan oleh Nona Ellen Supit. Dan baik, pada kesempatan ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab atau ada yang mau berkonsultasi. Mumpung kita bersama-sama dengan ahli gizi, masih muda ya, tapi sudah pengalaman dan belajar tentang dietitian. Untuk itu, ini merupakan kesempatan yang berharga bagi saudara-saudara. Kalau ada pertanyaan, mau berkonsultasi dengan ahli gizi kita pada malam hari ini, silakan untuk menghidupkan mikrofon ataupun melalui kolom chat menuliskan pertanyaan. Kami berikan kesempatan. Atau bagi saudara-saudara yang menyaksikan melalui streaming di radio ataupun di Facebook, dapat menuliskannya di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi kami melalui chat. Oke, kami persilahkan. Bapak, sudah sangat jelas ini. Ya Kak, berarti kalau tidak ada, berarti sudah ini ya, menyimak, semoga menyimak ya, dan sudah jelas. Ya. Oke. Oke.
Oke, kalau Di tidak room ada, chat ada itu. oh oke, silakan Bu Rima. Di room chat ada pertanyaan, Pendeta. Oh oke, terima kasih. Di dalam chat ya. Oke, pengganti albumin. Albumin. Oke, makanan apa ya? Kalau dimasak, apakah kandungan protein nabati tidak berkurang banyak? Oke, terima kasih. Jadi bagaimana dengan ini albumin? Yang pertama pengganti albumin apa? Kemudian apakah kalau protein itu dimasak tidak berkurang dari Philip dan Ria? Ya, persilakan pada narasumber. Oke, terima kasih. Jadi mungkin kita bahas yang albumin dulu ya. Jadi Ya. albumin itu kan sebenarnya adalah salah satu jenis protein tadi ya. Nah, kalau misalnya mungkin ini bukan pengganti albumin, tapi gimana dapatkan album? Oh, pengganti albumin telur apa ya? Nabati. Oke. Nah, sebenarnya untuk albumin sendiri itu saya harus cari berapa gramnya pastinya, tetapi di produk kedelai itu ada albumin. Kemudian di polong-polongan seperti garbanzo, pokoknya itu juga ada albuminnya. Jadi biasanya mungkin untuk pasien yang butuh albumin tinggi itu selain dari si mungkin biasanya putih telur ya yang cukup tinggi albuminnya, bisa juga dari susu kacang atau tahu, itu bisa ada untuk albuminnya. Tapi memang kita perlu lihat kondisinya masing-masing karena ada juga yang penyerapannya tidak terlalu baik, jadi ya atau jumlah yang dibutuhkan. Tapi dari mana bisa dapat? Saya bilang dari polong-polongan bisa didapatkan juga. Kurang lebih demikian untuk albumin. Albuminnya. Kalau protein dimasak bagaimana? Apakah bisa berkurang atau? Oke, thank you. Jadi protein ini memang bisa untuk bahan-bahan zat gizi protein itu bisa mengalami namanya denaturasi pada saat dimasak ya. Ada panas, tetapi dia tidak akan menghancurkan sebanyak dari sesensitif vitamin misalnya. Jadi untuk pemasakan yang kayak direbus aja seperti itu seharusnya tidak mengurangi terlalu banyak konten protein dari si tanaman itu sendiri ya. Tapi memang kalau misalnya seperti goreng itu kan di atas 200-300 derajat. Kadang-kadang memang bisa lebih cenderung mengurangi si konten protein. Tetapi bukan artinya menghilangkan atau kayak vitamin C itu banyak kan yang jauh lebih sensitif gitu. Kalau protein masih kita bisa dapat cukup banyak kontennya sekalipun dimasak. Jadi mengurangi ya, tetapi masih banyak yang bisa ada di situ juga. Ya, oke. Terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian vitamin B12 dari mana sumber nabatinya? Wah, menarik sekali ini. Ya. Jadi kebetulan kita sendiri di Indonesia ya, kita punya gifted dengan dokter bahkan pencetus yang namanya dokter tempe, dan sekarang ada cucunya juga yang meneliti juga tentang tempe. Nah, dan menarik di penelitian terbarunya itu ditunjukkan bahwa tempe itu punya B12 yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya sumber nabati vitamin B12 dari mana saja, di Indonesia kita senang banget kita punya tempe dan harganya sangat murah, dan itu salah satu sumber vitamin B12 yang sudah cukup terbukti ya. Nah, jadi
mungkin kita meluruskan dulu, vitamin B12 itu apakah itu dari hewan atau dari nabati juga ada gitu ya. Jawabannya itu bukan terkandung di dalam hewani, bukan terkandung di dalam nabati, tetapi B12 ini dihasilkan oleh bakteri. Jadi, karena kurang higienis, biasanya produk-produk daging-dagingan itu biasanya itu yang mengandung lebih banyak bakteri yang akhirnya menghasilkan vitamin B12. Zaman dulu, waktu kita belum higienis amat ya, mungkin dari kebun makan wortel cuma ditepuk-tepuk aja, baru kita makan wortelnya. Itu orang biasanya nggak takut kekurangan vitamin B12. Tapi sekarang kemajuan ilmu pengetahuan juga, karena memang ada ilmu hygiene ya, yang mana itu baik sebenarnya, tetapi karena terlalu hygiene itu, vitamin B12 di tumbuhan juga yang dari bakteri ini, itu yang jadinya jarang didapatkan. Tapi dari proses fermentasi, seperti dari tempe, bisa dapat vitamin B12. Kemudian dari ganggang laut atau rumput laut, itu juga beberapa penelitian mengatakan masih jadi kontroversi, tapi ada juga vitamin B12-nya. Kemudian sekarang ada yang namanya nutritional yeast, atau itu dari fermentasi juga. Jadi bubukan biasanya untuk vegan pengganti rasa cheesy atau rasa keju, itu juga ada vitamin B12-nya. Dan kalau memang strict vegan, rasa cheesy atau rasa keju itu juga ada. Oke. Jadi dan ya kurang lebih itu sih. Jadi vitamin B12 banyak. Dan kalau misalnya sahabat-sahabat memang takut kurang vitamin B12, tetap bisa mengkonsumsi vitamin B12 suplemen untuk yang strict vegan dengan arahan healthcare profesional juga bisa. Jadi banyak sumbernya untuk plant-based eater. Iya. Jadi ada banyak opsi ya yang untuk vegan, untuk vitamin B12 bagi yang plant-based. Oke, terima kasih. Selanjutnya mau tanya, dokter, saya dengar alpukat memang bagus, tapi apakah alpukat tidak bisa dikonsumsi yang buat yang bermasalah dengan asam lambung? Ya. Oke. Jadi kalau asam lambung boleh makan alpukat atau silakan. Oke. Thank you. Jadi memang untuk alpukat sendiri seharusnya tidak ada masalah ya. Tidak akan ya. Karena yang diproses di lambung itu justru protein di situ, dan alpukat dari lemak seharusnya tidak masalah. Tapi memang porsi alpukat kan seharinya kita ajukan 2 porsi atau 1 buah alpukat itu 2 porsi, kurang lebih seperti itu. Tapi memang ada beberapa orang yang lebih sensitif pada saat asam lambung, tidak boleh lemak terlalu tinggi, gorengan, bahkan alpukat pun juga itu pada saat serangan ya. Jadi mungkin lebih susah dicerna. Jadi individual based sih sebenarnya, masing-masing orang ini unik sekali untuk cerna-cernanya, tapi salah satunya itulah. Jadi kalau misalnya untuk makan alpukat tidak akan menyebabkan asam lambung, tetapi kalau ada serangan asam lambung, bagi beberapa orang agak sensitif lemak, mungkin sebaiknya dihindari atau dibatasi porsi makannya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah semua buah-buahan bisa dicampur dengan sayur? Kalau kita makan buah, bolehkah sampai 4 macam? Ya, mungkin ini maksudnya 4 macam dimakan bersama ya? 4 macam dimakan bersama ya, es buah seperti itu. Nah, sebenarnya ya di luar dari pembahasan malam ini ya sebenarnya, tapi untuk buah yang dicampur dengan sayur ini, khususnya untuk mereka yang mungkin punya pencernaan yang agak lemah gitu ya, agak atau sensitif, memang buah kan lebih cepat tercerna ya. Sedangkan sayur itu seratnya lebih tinggi.
biasanya kalau dicampur bersama, terus ada fermentasi, pembusukan, ada gas, itu yang biasanya sebaiknya dihindari untuk mereka yang mungkin perutnya lebih sensitif. Kalian bisa coba. Tapi untuk beberapa orang, wah saya oke-oke aja tuh makan buah dan sayur gitu ya. Tapi waktu dulu saya di England memang kita pisah. Jadi misalnya pagi kita makan 3 jenis buah, terus sama nasi goreng dan tahu ya protein, atau sama bihun dan lain-lain. Terus siangnya kita makan salad dan 2 jenis sayur dengan nasi dan protein. Baru malamnya kita bisa untuk mereka yang khususnya juga perutnya sensitif gitu, nggak mau banyak jadi kembung. Kamu bisa coba set apart, jadi berbeda meal ya untuk sayur dan buah. Kemudian, tetapi tidak ada larangan bahwa akan membahayakan. Itu sejauh ini penelitian ilmiahnya tidak mengatakan bahwa buah dan sayur itu akan sangat berbahaya kalau dikonsumsi bersamaan. Atau ada kan yang kondangan misalnya ada capcaynya, kemudian ada pisangnya gitu. Nah, untuk sekali-sekali makan seperti itu seharusnya nggak masalah. Kalau kita makan buah, bolehkah sampai 4 macam? Oke. Nah, untuk ini sejauh ini sih saya nggak lihat ada studi yang mengatakan bahwa tidak boleh dicampur berbagai macam buah ya. Tapi ada beberapa juga yang beberapa jenis buah, misalnya melon-melonan, itu ada yang beberapa food combining gitu kan ya, yang bilang tidak boleh dicampur dan lain-lain. Kalau untuk saya sejauh ini tidak ada masalah untuk jumlah jenis buah yang dimakan, tapi memang sebaiknya kita batasi 2-3 jenis aja sekali makan, itu akan jauh lebih baik. Sesekali makan es buah yang dicampur, misalnya di situ sudah ada pepaya, nanas, apel, alpukat, sebenarnya seharusnya nggak masalah sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah kacang-kacangan boleh dimakan mentah? Seperti kacang mete, kacang tanah, pistachio, kacang almond. Jadi, apakah itu bisa dimakan mentah? Persilakan. Oke, jawabannya bisa ya. Kacang-kacangan bisa dimakan mentah. Kayak kacang kenari sebenarnya saat dibuka kalau kita dulu masih punya banyak kacang kenari ya, kita cuman buka aja kulitnya terus kita langsung makan. Kalau di Filipina itu kita biasanya namanya pili nuts. Itu enak sekali dikonsumsi. Dan kita nggak akan makan banyak sebenarnya, karena udah capek belah, kemudian cukup mengenyangkan juga, jadi 5-6 itu sebenarnya. Jadi apakah boleh dimakan mentah? Saya katakan iya boleh. Cuman dijaga kebersihannya, tahu tempat sumbernya juga baik seperti apa. Kalau mau dikonsumsi dimasak pun sebaiknya jangan digoreng, mungkin bisa di oven atau disangrai aja. Karena kalau mentah itu juga vitaminnya lebih banyak kita bisa dapat. Iya. Jadi jangan digoreng ya. Oke. Selanjutnya, makan apa yang plant based yang terbaik bagi seorang pelari setelah melakukan long run? Apakah harus tinggi karbohidrat atau tinggi protein? Ya, terima kasih. Silakan. Oke, nah mungkin ini ranahnya lebih ke sport nutrition ya. Cuman saya tahu biasanya untuk sebelum lari itu memang ada perhitungannya, dan setelah lari ada perhitungannya. Cuman untuk lari sendiri memang di awalnya butuh cukup banyak pack karbohidrat dan protein, dan setelah long run biasanya kita tetap tinggi karbohidrat atau protein, dua-duanya sih biasanya kita tetap kasih. Jadi bukan cuma protein aja, tetapi ada juga karbohidrat yang langsung masuk, yang langsung menggantikan setelah long run.
Oke, ya, terima kasih. Jadi dua-duanya. Selanjutnya, em, jika terlalu sering mengkonsumsi tahu, apakah akan menyebabkan asam urat? Apakah itu mitos atau fakta? Mohon penjelasannya. Oke. Nah, ini mungkin Kak Glenn bisa ini ya, bisa refer kembali ke pembahasan asam urat yang lalu-lalu sudah sempat mungkin beberapa sesi kita coba obrolin ya. Oke, tapi secara singkat itu mitos. Jadi konsumsi banyak polong-polongan tidak menyebabkan asam urat. Jadi asam urat paling tinggi justru ada di eh, produk seafood ataupun jeroan, hati, paru, usus ya. Dan kita lihat yang penghasil purin itu salah satunya, kemudian ada juga yang masalah ginjal itu salah duanya. Jadi, tapi kalau misalnya hanya dari tahu dan tempe saja, itu tidak menyebabkan asam urat. Cuman kalau misalnya sudah ada faktor pencetus lainnya, pola hidup lainnya, nah itu akan lebih mudah masuk, menempel, ataupun kalau kristalisasi itu sudah ada, jadinya bisa memicu pertambahan peradangan. Tapi bukan penyebab peradangan itu sendiri. Mungkin itu ya. Ya, ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Besen. Mau tanya dok, apakah betul kalau terlalu banyak makan kacang tanah bisa menyebabkan kolesterol? Oke. Nah, menarik nih ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Karena bukan cuma kacang tanah. Sebenarnya semua sumber nabati itu tidak mengandung kolesterol. Yang mengandung kolesterol itu hanyalah mereka yang punya organ hati. Jadi itu cuma ada di produk hewani, di sapi, kambing, dan lain-lain ya. Tetapi masalahnya adalah di produk nabati itu ada lemak jenuh. Dan ya, lemak-lemak yang tinggi ini baik dari kacang tanah, baik dari santan-santan, itu kalau misalnya masuk ke dalam tubuh, kebanyakan tuh bisa simpan jadi kolesterol. Itu yang bermasalah. Jadi jawabannya tidak ada kolesterol di kacang, tetapi jangan berlebihan juga. Kita rekomendasinya untuk kacang-kacangan 1 handful, 1 genggam tangan tertutup. 1 hari sudah digabung semuanya. Bukan 1 kali makan ya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan kepada saudara-saudara yang mau menyampaikan respons, tanggapan, ataupun pertanyaan, mau berkonsultasi secara langsung untuk mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan secara langsung. Ya, silakan Bu Rima. Ya, selamat malam. Saya tidak vegetarian, tidak vegan, tapi saya tidak memakan daging-dagingan. Untuk memenuhi gizi itu bagaimana takarannya supaya saya tidak kekurangan gizi, seperti kan kebanyakan takut makan ini misalnya, akhirnya kita jadi kekurangan gizi. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jadi saya lupa. Yang pertama itu dulu deh. Ya, nanti diaktifkan lagi mikrofonnya ya. Ya, silakan. Oke, thank you. Nah, jadi mungkin saya balik ke yang presentasi tadi ya. Jadi untuk konsumsi sendiri, porsinya seperti apa yang saya rekomendasikan adalah isi piringku ini, Ibu bisa dicoba, Bu Rima. Dengan seperti ini, ya, jadi setengah piringnya sayur dan buah. Kemudian setiap kali makan sebaiknya seharusnya ada sumber protein juga ya. Jadi kalau misalnya tidak makan daging, makannya apa aja tadi? Nah, di sini ada tahu, ada polong-polongan, ada tempe, ada kacang hijau, kacang merah, edamame, seperti itu bisa dicoba. Dan juga konsumsi
makanan pokok. Jadi sebenarnya ini tidak akan kekurangan gizi ya kalau dimakan seperti ini mungkin. Atau ada makanan spesifik atau proporsi spesifik yang mau dicapai mungkin, atau tapi gambaran besarnya adalah seperti ini gitu. Dan untuk takarannya makanya saya bilang tadi untuk memudahkan bisa pakai takaran tangan. Jadi kita bisa lihat di situ. Untuk tahunya 1 telapak tangan, untuk nasinya kira-kira 1 genggam atau 1-2 centong. Kemudian sayurnya itu kurang lebih 2 tangkap, kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, Bu Rima. Oh ya, Silakan kalau ada sudah ingat. udah. Saya tadi itu kayaknya si Ellen bilang kalau misalnya kita masak dengan bumbu juga nggak masalah ya. Tapi apakah itu menyehatkan bumbu misalnya seperti apa merica, kecap-kecapan gitu, kayak gitu. Apakah itu menyehatkan gitu atau bagaimana? Karena saya selama ini masaknya hanya garam aja tuh bumbunya, selain cabai, bawang putih, bawang merah. Jadi tidak ada yang lain, nggak ada kecap itu enggak, saus-saus tidak, saus saya bikin sendiri, terus kecap saya enggak mau, hanya garam aja gitu. Dengan ya kalau bumbu bawang merah, bawang putih, kunyit dan selain sebagainya. Jadi pemikiran saya itu adalah makan bukan untuk enak, tapi saya makan untuk sehat. Jadi mau pertanyaannya saya, apakah bumbu yang dimaksud tadi Ellen yang supaya rasa sedap itu boleh masak begini, apakah itu menyehatkan? Oke, thank you Bu Rima. Pertama apresiasi dulu ya. Jadi praktek yang sudah dilakukan, dan saya yakin bumbu yang Bu Rima kasih itu bukan cuman, tapi itu cukup banyak dan itu cukup enak Bu. Jadi karena yang dimention tadi bukan cuman garam ya, tapi ada bawang merah, ada bawang putih, ada kunyit juga. Jadi yang saya maksud bumbu itu mungkin kalau kita pikirnya lebih ke seasoning yang tadi ya, kecap, saus, gitu-gitu. Tapi maksud saya adalah lebih ke bumbu tradisional kita atau bumbu rempah. Nah, jadi seperti ada ketumbar, kemudian jahe, kemudian kencur, kunyit, serai, daun kunyit. Jadi seperti itu. Bumbu-bumbu di soto itu kan sebenarnya banyak kan yang seperti itu ya. Di woku juga banyak kan seperti itu, kemangi, jahe. Jadi yang itu yang saya maksud supaya tetap nikmat, tidak cuma dikukus atau direbus, tapi kita bisa berikan bumbu-bumbu yang bumbu tradisional alami kita. Jadi bukan maksudnya, oh bumbunya adalah MSG atau tadi saus-saus dan kecap-kecap. Itu sebaiknya memang kita limit, tidak terlalu banyak juga penggunaannya, karena tinggi sodium itu bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan lainnya. Thank you sudah diklarifikasi dan mungkin jadi pembelajaran bagi sahabat-sahabat lain juga ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih Bu Rima dan Sis Ellen yang sudah menjelaskannya. Oke, kita kembali ke chat. Kalau ada radang ma dan usus, bolehkah makan kacang-kacangan? Oke. Nah, ini mungkin maksudnya kacang-kacangannya polong-polongan kayak tahu tempe gitu, atau kacang-kacangan kayak kacang mede, almond gitu ya. Karena di Indonesia kadang-kadang polong-polongan dibilang kacang-kacangan juga. Well, oke. Jadi untuk tapi kita bahas. Mungkin akun atas nama Marcelin Francisca boleh konfirmasi yang ditanya. Persilahkan. Oke, mungkin belum aktif. Ya, silakan dilanjutkan. Ya udah, berarti secara umum aja ya kita bahas untuk keduanya. Oh, almond mede maksudnya.
Oh, oke. Ya, silahkan. Oke. Nah, kalau misalnya untuk radang, kan berarti radang mah atau lambung ya, itu seharusnya tidak ada pembatasan serat dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau untuk sekedar 1 sampai 2 butir kacang mede atau almond itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia radang usus ke tipoid, kemudian memang sampai ada penipisan usus, situasinya memang cukup parah ya, itu memang kita batasi yang seratnya terlalu tinggi. Karena takutnya ada pecah di usus itu, karena lagi ada radang tipoid. Tapi itu kasus-kasus jarang, agak langka ya. Tapi ada. Jadi akhirnya makanannya kita blender semuanya, kita saring. Jadi cuman kayak air gitu, karena dia bisa sampai peradangan dan pendarahan. Nah itu semuanya kita cukup hindari. Bahkan kacang-kacangan yang cukup tinggi serat pun kita hindari. Tetapi kalau cuman masalah radang lambung, mah untuk kacang sendiri biasanya kita nggak terlalu batasi kecuali dalam jumlah yang besar. Iya. Oke. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya tentang kalium. Selain pisang, mau dapat di mana ini kalium? Dari Ria. Silakan. Oke. Nah, banyak sekali ya. Salah satunya adalah air kelapa. Itu cukup tinggi kaliumnya. Kemudian kentang, alpukat, itu cukup tinggi kaliumnya juga. Jadi banyak makanan dan biasanya semua buah-buahan itu pasti mengandung kalium. Tapi kalau yang salah satu tertinggi atau terbanyak itu yaitu tadi air kelapa, alpukat, pisang. Mungkin ya, semoga bisa menjawab. Ini Kentang, dikonfirmasi untuk orang yang hipokalemia. Jadi memang hipokalemia, kurang kalium ya. ya sangat perlu. Oke. Selanjutnya masih di chat. Apakah sehat kalau kita konsumsi kaldu jamur untuk perasa makanan atau sebaiknya kita tidak gunakan yang berbau micin? Ya. Oke, kaldu jamur ya. Oke. Kalau jamurnya apa namanya? Oke. Jadi apakah sehat kalau mengkonsumsi kaldu jamur untuk perasa atau sebaiknya? Ya, memang sebaiknya kalau bisa menghindari karena kita cukup banyak makanan sumber sodium yang kita sudah ada di sekitar kita ya. Semua makanan kemasan yang diawetkan itu sodiumnya tinggi. Kemudian kita pasti pakai garam kan di makanan kita, itu juga sumber sodium. Alami pasti ada sodium di makanan. Jadi sebenarnya kalau tidak perlu-perlu amat, sebaiknya tidak usah konsumsi yang namanya kaldu jamur atau perasa jamur ya. Bahkan perasa jamur pun yang pasaran komersil itu ada jenis seperti MSG-nya sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya kalau mau dibilang sehat atau enggak ya agak kurang sehat sih kalau misalnya kita tambahkan perasa jamur. Kalau misalnya kaldu jamur yaitu kalau di catering dulu kita biasanya karena memang no perasa, bahkan yang bumbu jamur pun kita nggak pakai. Jadi biasanya kita bikin kaldu dengan rebusan jamur sama sayur-sayuran. Misalnya daun bawang, seledri, gitu-gitu, itu yang kita pakai sebagai sumber ininya. Nah, paling itu sih. Jadi kalau misalnya kaldu buatan sendiri, nggak apa-apa, kita bisa buat ya. Tetapi kalau misalnya yang komersil, perasa, sebisa mungkin dihindari atau dibatasi konsumsinya. Paling itu. Ya. Oke. Oke, terima kasih.
Terima kasih jawabannya dan penjelasannya. Oke, ya. Selanjutnya, Mbak, kulit saya sangat kering. Bagaimana caranya supaya kulit bisa sehat ya? Saya minum air putih 2-3 liter tiap hari. Juga vegan baru 8 bulan. Jadi sudah vegan 8 bulan, minum 2-3 liter per hari, tapi kulit masih kering. Ya, silakan. Mute. Oh, sorry. Ya. Oke. Jadi untuk kulit kering ini memang banyak sekali faktornya ya. Selain dia tipe kulitnya mungkin, kemudian ada juga paparan polusi, baik itu sinar matahari ataupun AC. Jadi ada faktor luar, ada faktor dalam juga. 2-3 liter satu hari, it's okay. Terus dilanjutkan aja, hidrasinya sudah cukup baik. Kemudian vegan jalan 8 bulan. Nah, untuk kulit kan dibutuhkan juga vitamin C ya. Jadi untuk pembentukan kolagen, jadi coba make sure di makanan sahabat-sahabat semua itu proporsinya sudah benar atau tidak ya. Tetap ada sumber proteinnya, kemudian ada sumber ada sumber lemak yang baiknya ada atau tidak. Ya, tadi ya. Contohnya sih kacang-kacangan, ada kuaci, atau bisa juga biji labu, tapi itu konsumsinya tidak banyak, 1-2 sendok makan sehari, tapi itu membantu juga untuk lemak baik untuk tubuh. Gitu. Jadi mungkin tetap bisa ini setiap minum selalu keluar lagi ya katanya. Mungkin dari kecil tidak bisa keringat. Ini lanjut dari Bu Sinta tadi ya. Iya, iya. Apakah makan minyak mentah bisa menyehatkan kulit? Nah, saya memang kalau kita sudah konsumsi makanan yang sehat seimbang seperti itu, minum minyak tidak perlu lagi. Atau bisa lebih baik dibuat jadi dressing kah di salad seperti itu, tapi bukan konsumsi rutin harian. Nah, mungkin perlu konsultasi lebih lanjut lagi supaya bisa lihat lebih supaya lebih detail. Ini kan cuma 1-2 poin ya kita lihat, tapi mungkin keseluruhannya perlu ada lanjutan seperti itu. Jadi mungkin belum bisa di ini ya. Ya. Atau mungkin bisa dikonfirmasi kalau bisa konsultasi dengan Pak Elan. Ya, mungkin dari segi gizinya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Apalagi ini untuk vegan ya, vegan baru. Mungkin ada hal-hal yang terluput atau ada yang pengen dilakukan. Bisa aja. Oke, terima kasih. Selanjutnya, jika banyak dahak atau lendir di tenggorokan, kita pantang makan apa saja ya? Oke. Untuk jadi cukup lebar sih sebenarnya, tapi memang kalau misalnya dahak dan lendir itu kan menandakan banyak hal ya. Bisa jadi karena ada benda asing yang masuk, bisa jadi karena radang, gitu. Jadi kembali lagi ke penyebabnya itu apa, itu yang kita hindari juga, gitu ya. Jadi misalnya kalau radang, tapi secara umum hindari yang terlalu dingin pastinya, karena itu akan memicu lebih parah radang. Atau lendir itu kan karena dia mau menjaga si tenggorokan dari apapun itu yang masuk, entah itu bakteri, entah itu ada benda asing. Jadi makan yang tidak terlalu dingin pastinya, kemudian makan yang berminyak itu juga menyebabkan memperkuat peradangan. Jadi hindari yang berminyak kalau sedang ada nggak nyaman atau lendir. Kemudian konsumsi banyak vitamin C, buah-buahan segar itu cukup baik. Minum banyak air, tetap terhidrasi. Jadi dan kurangi makanan yang tinggi gula karena itu cukup menurunkan sistem kekebalan tubuh juga. Jadi mungkin dingin, lemak
dan juga makanan tinggi gula. Oke, Yang berminyak apa termasuk kacang-kacangan? Iya, bisa jadi. Kadang-kadang kacang-kacangan juga bisa ada reaksi sensitif di tenggorokan. Untuk sementara bisa dihindari. Oke, ya, terima kasih. Oke, saat ini kami berikan kesempatan lagi, kita masih ada beberapa menit ini, 13 menit. Ya, jika ada yang mau bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan. Ada? Kalau sudah tidak ada, kita akan masuk pada closing statement. Saat ini kita akan mendengarkan closing statement dan pembahasan kita pada malam hari ini. Dipersilakan kepada narasumber. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan. Terima kasih banyak juga untuk animo yang sangat baik dari Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Jadi mungkin satu yang bisa saya sampaikan, pastikan terus menginformasi diri dengan informasi-informasi terkini. Jangan malas untuk hadir dalam seminar-seminar kesehatan karena itu akan membangun kita dari apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan, dan kemudian itulah yang kita bagikan. Jadi kalau kita rasa ini adalah hal-hal yang membangun dan menyehatkan dan yang baik untuk kita, jangan lupa setelah kita hadiri dan kita ketahui, kita bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain juga. Dan pastinya selalu eksploratif, mau mencoba hal-hal yang baru, tetap konsumsi makanan yang bervariasi, bergizi, dengan proporsi yang baik. Mungkin itu yang saya dapat bagikan. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Kita akan menutup dengan doa. Kami minta kesediaan kepada narasumber kita untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Bapa, Allah yang menciptakan kami dan yang memeliharakan kami, dan rindu agar anak-anak-Mu boleh mendapatkan kesehatan sejati dan juga sukacita ya Tuhan. Bapa, pada malam hari ini hamba mau berdoa untuk segala yang Kau telah izinkan untuk disampaikan, dan juga bagi Bapak Ibu sahabat-sahabat yang telah hadir ya Tuhan, yang telah menyisihkan waktu untuk mendengarkan info kesehatan pada malam hari ini. Bapa, kiranya Engkau berkati mereka dengan berkat, bukan hanya berkat kesehatan secara fisik, tetapi secara mental, secara sosial, emosional, terlebih rohani Tuhan. Tuhan, jika ada sahabat-sahabat yang bergumul dengan masalah kesehatan, tangan-Mu yang penuh kuasa boleh menyambah, boleh menyembuhkan ya Tuhan, dan Engkau yang boleh memberikan hikmat agar kami boleh menjaga tubuh kami yang adalah bait-Mu ya Tuhan. Segala kekurangan pada malam hari ini kiranya Engkau yang tutupi, dan Engkau yang boleh menguatkan semua yang mendengarkan. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi semua sahabat-sahabat ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.